Shalom semuanya, apa kabar di rumah? Sudah bosan? Jangan khawatir, kita mau sama-sama belajar biar kita melepaskan kebosanan kita ya. Pada hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Waduh, berat ya. Tapi itu yang akan kita pelajari bersama. Bukan untuk mengambil alih pelajaran PPKN, tetapi kita sama-sama mau belajar bagaimana sih menurut pendidikan agama Kristen, terutama demokrasi dan HAM menurut Alkitab. Wah, tambah berat ya. Kita mau sama-sama belajar biar nggak terlalu berat ya. Nah, kita akan mengambil dari buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Buku ini ada banyak dan tahun-tahunnya juga ada banyak, tapi yang kita pakai adalah revisi tahun 2018. Oleh karena itu, sebelum kita mau membahas lebih lanjut tentang demokrasi dan hak asasi manusia yang nanti pasti bikin pusing, kita mau berdoa dulu yuk biar kita dikasih hikmat sama Tuhan dan kita bisa memahami apa itu demokrasi dan HAM menurut Alkitab. Kita bersama berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami sekali lagi untuk kami dapat beraktivitas dan melakukan kegiatan kami pada hari ini. Ya Bapa, jikalau pada hari ini kami melakukan banyak kesalahan dan dosa, kiranya Bapa sendiri yang memberkati, sehingga biarlah kami memahami dan kami meminta ampun, meminta maaf baik kepada teman yang kami sakiti maupun kepadamu ya Bapa. Pada saat ini kami ingin mengosongkan gelas kami ingin mengosongkan pikiran kami untuk kami bersama-sama kembali belajar dan mengisi gelas kami kembali, sehingga kami mampu memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Ya Bapa, biarlah pada siang hari ini kami semua dapat belajar, kami semua dapat memahami apa itu demokrasi, apa itu hak asasi manusia, sehingga kami semua dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu saja dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami dalam pelajaran hari ini, sehingga kami dapat bersama-sama memahaminya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kita sudah berdoa. Sekarang saya akan menjelaskan apa sih tujuan kita belajar tentang demokrasi dan HAM. Apa sih? Kenapa? Nah, yang pertama adalah supaya kita semua tahu bagaimana cara mewujudkan demokrasi dan HAM di Indonesia. Lalu yang kedua, kita juga bisa memahami apa sih arti dari demokrasi dan hak asasi manusia. Lalu yang ketiga, supaya kita juga bisa memahami dan mengetahui cara mewujudkan demokrasi dan HAM, terutama sebagai remaja Kristen. Lalu yang terakhir, kita juga bisa mendiskusikan dan kita bisa memahami bagian dari Alkitab yang berbicara tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, kita semua sudah tahu tujuannya, berarti kita belajar pada hari ini berpegang pada tujuan-tujuan tersebut ya. Jadi jangan sampai lupa ya. Demokrasi dan hak asasi manusia merupakan sebuah topik yang amat penting. Karena hak asasi manusia merupakan hak yang paling mendasar yang diberikan Allah bagi manusia. Misalnya hak untuk hidup, hak untuk dihargai sebagai makhluk mulia ciptaan Allah, dan banyak lagi yang lain hak-hak asasi yang sudah kita miliki bahkan sejak kita di kandungan. Sedangkan demokrasi adalah model pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai unsur terpenting karena suara rakyat didengarkan dan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai demokrasi dan HAM diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi kita semua sebagai remaja Kristen untuk menyadari bahwa manusia diciptakan Allah sebagai makhluk mulia yang punya martabat dan hak sejak dalam kandungan ibu kita. Nah, di sisi lain, pembahasan ini diharapkan untuk bisa memotivasi kita semua untuk mampu membela hak asasi dari
kita sebagai remaja Kristen juga harus membela hak orang lain yang ada di sekitar kita. Sehingga kita juga harus bertindak proaktif dalam memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia secara umum. Pembahasan mengenai demokrasi dan HAM tidak dimaksudkan untuk mengambil alih pelajaran PPKN ya, tetapi kita mau sama-sama belajar dan memperkuat sesuai dengan pandangan Alkitab seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, oleh karena itu, pembahasan topik ini akan dilakukan secara bertahap, step by step, ya, supaya kita tidak berlari terlalu kencang atau berjalan terlalu lambat. Kita akan sama-sama membahas tentang pengertian demokrasi dan hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak asasi manusia atau biasa kita singkat sebagai HAM, HAM, merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia makhluk ciptaan Allah. Hak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Siapa yang nggak mau hidup? Semua pasti mau hidup dong. Nah, hanya Tuhanlah pemberi kehidupan dan Dia jugalah yang berhak mengambil kehidupan itu. Namun, sayang sekali dalam kenyataannya masih banyak orang yang belum menyadari bahwa dirinya punya HAM. Dirinya punya hak yang tidak dapat dilanggar ataupun diambil oleh orang lain. Bukan hanya manusia sebagai individu saja, bahkan institusi atau lembaga negara pun dapat melanggar HAM dari warga negaranya. Ketika negara tidak dapat menjamin terpenuhinya HAM warga negara sebagai individu ataupun kelompok. Serem ya ternyata ya. Adapun mengenai demokrasi, banyak pakar ilmu filsafat dan politik yang memberikan definisi kata demokrasi. Dilihat dari segi etimologisnya atau dari segi bahasanya, demokrasi berasal dari kata Yunani, yaitu demos, yang artinya rakyat, dan kratein atau kratos, yang artinya kekuasaan atau kedaulatan. Demokrasi artinya pemerintahan yang bertumpu pada rakyat. Artinya pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Kalian semua pasti sudah memahami ya kalimat tersebut. Demokrasi pada mulanya dipraktekkan di Yunani melalui pemerintahan negara kota. Dalam perkembangannya kemudian, ide dasar demokrasi diadopsi oleh berbagai negara modern di dunia. Ada yang tahu siapa tokoh Yunani yang melakukan demokrasi pertama kali? Bukan Socrates atau Aristoteles ya, tetapi namanya adalah Cleisthenes. Nah, demokrasi dikenal sebagai sistem yang dipandang lebih menjamin kepentingan rakyat banyak, serta memberi peluang bagi terciptanya pemerintahan yang berkeadilan. Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Kajian yang lebih mendalam mengenai demokrasi tentu saja telah kalian pelajari dalam pendidikan kewarganegaraan. Nah, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang paling populer pada masa kini, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat dan bukan di tangan raja atau kaisar. Pemerintahan demokrasi baru mulai muncul pada abad ke-18. Saat itu, para filsuf sepakat bahwa rakyat dapat membuat keputusan-keputusan yang bertanggung jawab terkait dengan hal-hal yang berbau politik. Keputusan ini antara lain berbentuk kebebasan rakyat untuk memilih siapa wakil-wakil. Dalam hal ini maksudnya politikus ya, yang dipercaya untuk masuk dalam pemerintahan. Di balik pemilihan wakil-wakil rakyat ini ada harapan bahwa para wakil akan menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam sikap hidup sehari-hari terkadang sadar ataupun tidak, kita melakukan tindakan yang menjurus ke arah pelanggaran terhadap hak asasi seseorang. Berita-berita yang tersebar di media massa, baik cetak maupun elektronik, telah menggambarkan berbagai peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh remaja terhadap teman maupun orang lain, bahkan sampai kehilangan nyawa. Oleh karena itu, pembahasan mengenai demokrasi dan HAM dapat memberikan pencerahan kepada kita semua untuk terpanggil menghargai demokrasi dan HAM bagi sesama dan memperjuangkan HAM bagi diri kita sendiri dan orang lain. Nah, kita mau sama-sama merenungkan makna demokrasi
dan hak asasi manusia melalui sebuah lagu. Kita akan bersama-sama mencoba lagu ini, kita mau nyanyi bareng-bareng. Judul lagunya adalah Jika Padaku Ditanyakan, yang di nomor 432. Ya, kita mau sama-sama menyanyikan Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Nah, dari lagu tersebut, jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan. Apa yang akan kalian beritakan? Kalau kita memberitakan ketidakadilan, ya sudah. Kita tidak mencerminkan sosok seorang Kristen. Tapi, apakah kita bisa memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia? Itu baru hebat. Oleh karena itu, kita mau lihat dulu. Ada beberapa gambar di kanan ini, kalian bisa melihat. Ada 4 gambar. Kalian perhatikan dengan jelas, ya. Lalu kira-kira kalian deskripsikan. Di antara gambar-gambar ini, mana sih yang sekiranya ada kaitannya dengan hak asasi manusia? Kalaupun ada kaitannya dengan hak asasi manusia, kira-kira apakah di dalamnya juga ada praktek demokrasi? Ada kaitannya tidak antara demokrasi dengan hak asasi manusia? Selain itu, saya juga berharap kalian bisa melihat dari keempat gambar yang ada di samping ini, bagaimana atau apakah terdapat pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang ada di sini. Lebih baik lagi dan lebih bagus lagi kalau kalian bisa mencoba untuk menjelaskan dari jawaban-jawaban kalian tersebut. Jika sudah, mari kita lanjutkan lagi menuju kepada pembahasan berikutnya terkait dengan keempat gambar yang tadi. Ya, dari keempat gambar yang tadi kalian lihat, hak asasi manusia adalah hak dasar semua orang tanpa kecuali. Artinya, setiap orang yang bekerja pada bidangnya masing-masing memiliki hak sebagai manusia. Seringkali orang lupa bahwa aparat hukum seperti polisi dan tentara juga memiliki hak sebagai manusia. Kita semua dapat membaca di koran, menonton di TV, maupun melihat sendiri mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya melakukan demonstrasi dengan menggunakan cara kekerasan, membakar ban, melempari aparat kepolisian dengan batu, atau bahkan tindakan lainnya. Mereka bahkan berani pukul langsung polisinya. Buat kalian yang di rumah yang mungkin punya orang tua polisi atau punya saudara polisi, tentu bisa merasakan bagaimana sakitnya. Nah, jika mahasiswa memiliki hak, maka aparat kepolisian dan juga tentara juga memiliki hak yang sama sebagai manusia. Membakar ban, memprovokasi aparat, melempari mereka dengan batu ataupun tindakan kekerasan lainnya telah melanggar hak mereka sebagai manusia. Memang tidak dapat diingkari bahwa seringkali aparat menggunakan kekerasan dalam menghadapi demonstrasi mahasiswa. Sebagai manusia mungkin mereka lelah, putus asa,
menghadapi mahasiswa yang tiba-tiba berbondong-bondong berdemonstrasi dan melewati garis batas yang telah ditentukan. Akhirnya mereka pun menggunakan cara kekerasan untuk membendung demonstrasi. Akan tetapi, para pendemo tidak boleh memprovokasi aparat dan melanggar hak asasi manusia mereka. Setiap orang dapat menyampaikan sikapnya melalui demonstrasi secara tertib dan damai, tanpa provokasi dan kekerasan. Di dalam Alkitab, tidak dijumpai praktek demokrasi dan hak asasi manusia seperti yang kita kenal sekarang. Akan tetapi, dari Alkitab kita dapat menemukan benih-benihnya. Agar selalu dapat menghargai kehidupan dan nyawa seseorang, serta melakukan perintah-perintah Allah, agar manusia hidup saling memperlakukan sesamanya dengan baik. Nah, kita mau bersama membuka dari Mazmur 133. Di sana lumayan panjang, tetapi sebetulnya tidak terlalu panjang. Tetapi saya berharap kalian membaca sendiri ya, dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Lumayan panjang. Kita mau bacakan bersama saja ya, supaya kita semua paham. Sebetulnya ini bisa dirangkum dalam sebuah lagu, persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, melalui Mazmur 133 ini kita tahu bahwa masyarakat yang hidup rukun seperti ini tentu akan saling menghargai sesamanya. Mereka tidak akan saling menekan, tidak menindas, memeras, apalagi menganiaya. Menurut pemazmur, masyarakat seperti itu akan tampak indah. Ya, tentu. Karena masyarakat seperti itu tidak akan banyak mengalami konflik. Konflik ataupun perbedaan pendapat akan mereka selesaikan dengan baik. Hal yang lebih penting lagi, kepada masyarakat seperti itulah Tuhan Allah melimpahkan berkat-Nya. Mengapa kita harus saling menghargai? Karena Allah sendirilah yang menciptakan manusia menurut gambarnya. Kesegambaran itu menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki hak dan martabat. Hal itu tidak dapat dirampas oleh siapapun atas alasan apapun. Semua manusia sama di hadapan Allah. Manusia tidak hanya diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah saja, tidak diciptakan sebagai makhluk individu saja, tetapi juga bahkan mereka diciptakan sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, HAM diwujudkan antara lain melalui hidup rukun sebagai sesama manusia, sebagaimana tercantum dalam kitab Mazmur 133. Jika Mazmur 133 bicara tentang masyarakat yang hidup rukun, maka kitab 1 Raja-Raja pasal 21 bicara tentang bagaimana raja dan istrinya menggunakan kekuasaan untuk menindas dan merampas hak warga negaranya. Tentu kalian tahu kan cerita tentang siapa? Ya, cerita tentang Nabot ya. Rajanya namanya Raja siapa? Ya, kalian harus baca sendiri supaya kalian bisa tahu jawabannya. Nanti kalau misalnya Bu Siska beritahu sekarang semua, kalian gak mau buka Alkitab ya kan? Tapi itu adalah kisah tentang Nabot dan kebun anggurnya. Nah, Alkitab menyatakan bahwa manusia berasal dari Adam dan Hawa yang diciptakan oleh Allah. Itu terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26-30 dan memiliki gambar dan rupa Allah. Namun, Alkitab juga menegaskan bahwa karena dosa yang dilakukan oleh manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, maka seluruh keturunannya, yaitu semua umat manusia, dimanapun kita berada, pada zaman apapun kita hidup, juga ikut berdosa. Apes ya? Tapi ya gimana lagi? Sudah terjadi. Berbeda dengan apa yang diyakini agama-agama lain, kita selaku pengikut Kristus mengakui bahwa manusia sudah lahir dalam keadaan
Bahkan dalam Roma 3 ayat 23-24 dinyatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Di hadapan Allah, semua manusia adalah sama, yaitu sama-sama berdosa. Oleh karena itu, keselamatan yang diberikan melalui Tuhan Yesus berlaku buat semua orang. Tidak ada seorang manusia pun yang lebih sedikit dosanya, sehingga ia tidak perlu mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Hal sebaliknya, tidak ada manusia yang begitu besar dosanya, yang dosanya terlalu besar, sehingga Tuhan Yesus nggak sanggup menyelamatkan. Nggak ada ceritanya. Tuhan Yesus yang terlalu besar untuk menyelamatkan kita semua. Dengan kerja kerasnya sendiri mencari keselamatan, manusia nggak bisa mendapatkan keselamatan itu. Walaupun dosa yang mungkin kata kita, itu dosa kecil, nggak bisa. Kita nggak mampu. Allah melakukan pembenaran melalui karya Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi jelas ya, bahwa hanya karena Tuhan Yesus mau disalib, kita bisa diselamatkan. Sekecil apapun dosa kita, kita nggak bisa menyelamatkan diri. Sehebat apapun yang kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita, kita nggak bisa. Hanya karena Tuhan Yesus disalib, sebesar apapun dosa kita, sejahat apapun kita bisa diampuni. Nah, Allah melakukan pembenaran melalui karya Tuhan Yesus. Manusia yang tadinya harus dan layak dihukum mati, kini dibenarkan melalui iman percayanya kepada Yesus. Ini adalah suatu yang luar biasa, karena dengan mudahnya Allah menyelamatkan kita semua melalui pengorbanan yang tidak mudah dari Tuhan Yesus. Ungkapan-ungkapan yang biasa dipakai Rasul Paulus untuk menyatakan betapa Allah sungguh mengasihi manusia berdosa ini, misalnya dapat ditemukan di Roma 1 ayat 17, ada di Roma 3 ayat 21-22, dan ada 1 Korintus 15 ayat 57. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah membenarkan manusia yang semula ada dalam keadaan berdosa, karena Allah sangat mengasihi manusia, dan mereka dirubah menjadi orang yang bisa diselamatkan. Bisa nggak kita bayangkan betapa hebatnya sih pembenaran Allah dari kisah Tuhan Yesus, dari pengorbanan Tuhan Yesus. Kejadian ini ya dilakukan cuma-cuma. Kita nggak perlu bayar, gratis, tis. Kita semua pasti suka yang gratisan kan? Tuhan Yesus sudah kasih sesuatu yang gratis dan sangat besar, nggak bisa dihargai dengan nominal. Oleh karena itu, cuma dengan satu syarat kita bisa mendapatkan keselamatan, yaitu kita percaya pada Yesus. Pembenaran dari Allah ini bertolak belakang dengan keadaan di mana seseorang menjalani hukuman akibat sebuah kesalahan, dalam hal ini dosa. Setelah menerima penebusan, kita akan bersama-sama melihat apakah manusia setelah menerima penebusan akhirnya jadi seseorang yang mau untuk menerima Yesus di dalam kehidupannya. Mau untuk memahami bahwa di dalam kebebasan untuk memiliki damai sejahtera Allah, kita harus menjadi manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena kita sudah tidak lagi hidup dalam perhambaan dosa. Nah, sekarang setelah kita dibenarkan oleh Allah dan mengalami damai sejahteranya, apa yang sepatutnya kita lakukan? Allah membenarkan kita karena kasih-Nya kepada kita. Apakah kita menyimpan kasih Allah itu untuk diri kita sendiri? Atau kita mau bagi buat orang lain? Supaya orang yang bahkan belum mengenal Tuhan pun juga mengalami kedamaian yang sama seperti kita. Akhirnya memahami siapa yang menjadi juru selamatnya. Disinilah tugas kita untuk memelihara kemerdekaan yang sudah kita miliki di dalam Kristus. Kita udah merdeka dari dosa nih. Buat kita sendiri,
Atau kita mau ungkapkan itu kepada orang lain juga, supaya mereka sadar bahwa mereka pun terbebas dari dosa. Nah, ketika kita sudah merdeka untuk melakukan kebenaran, tetapi kita menyia-nyiakannya, bagaimana pula perasaan Tuhan? Apakah kita pernah memikirkannya? Ada beberapa nats yang harus kita lihat dalam 1 Korintus 7 ayat 35, lalu ada Efesus 2 ayat 10 dan juga Ibrani 13 ayat 21. Dari nats-nats tersebut muncul pemahaman yang memandang orang lain sama. Artinya kita tidak punya derajat yang lebih berharga atau kurang berharga dibanding dengan diri kita. Kita semua tadi sudah membahas banyak hal tentang demokrasi dan hak asasi manusia, terkhusus untuk hal-hal yang menyangkut di dalam Alkitab tentang demokrasi dan HAM. Sekarang saya minta kita semua untuk membuat kelompok. Ya, kalian bisa melakukannya melalui Google Meeting, Zoom Meeting, atau mungkin dalam Telegram atau WhatsApp. Kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian yang kalian pilih dalam satu kelompok. Diskusikan 3 bagian ini. Yang pertama, kelompok yang pertama, ya kita bagi jadi 3 kelompok aja ya. Kelompok yang pertama membahas tentang Mazmur 133. Kelompok yang pertama membahas tentang Mazmur 133. Apa yang dibahas? Kaitannya antara berkat Tuhan dengan kehidupan yang serba rukun di dalam masyarakat kita. Ini kita melihat dalam sudut pandang positif ya, masyarakat kita selalu rukun. Lalu untuk kelompok yang kedua, membahas tentang kitab 1 Raja-Raja pasal 21. Kalian tinggal mencatat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh si raja dan istrinya, yang tadi saya kasih tugas kalian untuk mencari sendiri ya, yang bertentangan dengan keadilan dan kebenaran. Mengapa raja melakukan pelanggaran itu? Bagaimana penilaian kelompokmu terhadap sikap pemimpin yang demikian? Wah, dipastikan kalian pasti sebel banget dengerin, karena nama istrinya ada sebel-sebel ya. Lalu kelompok yang ketiga, kalian akan membahas kitab Roma 3 ayat 9 sampai 21. Wah, ini lumayan ya, karena suratnya Paulus tuh berat-berat. Catatlah prinsip-prinsip iman. Wah, ini apes nih kelompok 3 ini ya. Catatlah prinsip-prinsip iman dalam kaitannya dengan kebebasan manusia. Lalu simpulkan dalam kaitannya dengan demokrasi. Kita mau coba sama-sama ya, supaya kalian dalam masing-masing kelompok memiliki kesulitannya sendiri dan memiliki kemudahannya sendiri. Saya harap kalian bisa berdiskusi dengan baik. Ya. Lalu setelah kalian mempelajari banyak hal tadi, kalian sudah berdiskusi, wah pasti ramai itu diskusinya. Ada yang bahas tentang pacar juga nanti kadang-kadang ya. Terus mulai membahas tentang hak asasi manusia yang tikung-menikung begitu. Nah, kita mau sama-sama bahas juga tentang tulis pendapat kalian dalam, boleh melalui WhatsApp dalam kelompok, atau mungkin kalian bisa mengirimkan kepada guru-guru kalian. Yang pertama, tulis pendapat kamu mengenai pengertian hak asasi manusia. Kita tadi udah bahas ya pengertian hak asasi manusia, tetapi yang saya minta bukan pengertian yang tadi saya jelaskan, tetapi pengertian menurut kalian. Lalu yang kedua, menurut pendapatmu, lagi-lagi, menurut pendapatmu mengapa hak asasi manusia harus dipelajari dalam pelajaran pendidikan agama Kristen? Bikin pusing aja sih Bu, gitu ya. Nggak apa-apa. Terutama kaitkan dengan tugas umat Kristen untuk menjadi pembawa damai. Nah, itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan penilaian kamu, lagi-lagi kamu, menyangkut hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir, apakah kamu setuju bahwa penjajahan, tahu ya penjajahan ya, bukan penjajakan ya. Kalau penjajakan mah kalian PDKT ya. Penjajahan merampas hak-hak dasar manusia. Alasannya apa? Kalian tuliskan dengan detail, dengan baik. Kalau kalian bisa memberikan dasar-dasar Alkitabnya, dasar-dasar ayat Alkitabnya itu jauh lebih baik, supaya guru-guru kalian juga bisa melihat, oh iya nih anak-anakku baca Alkitab nih, gitu, nggak cuma tebak-tebakan doang ya. Nah,
setelah kalian melakukan tugas-tugas yang tadi, kita mau melanjutkan lagi. Bu, cakupan demokrasi dan hak asasi manusia itu apa aja sih? Kira-kira apa aja? Yang pertama, hak warga negara. Mencakup hak untuk hidup dan merasa aman, memiliki privacy. Tahu privacy? Berkeluarga, hak milik pribadi, menyatakan pendapat dengan bebas, memeluk dan melaksanakan agama dan kepercayaan, lalu berkumpul dengan damai. Nah ini nih, yang berkumpul dengan damai nih yang akhir-akhir ini nggak boleh ya. Ini berarti pemerintah melanggar hak asasi kita ya untuk berkumpul dengan damai. Tetapi ingat bahwa hak asasi juga harus dilihat dari hak asasi orang yang lain. Kan kalau untuk masa pandemi ini kan orang lain juga berhak untuk sehat ya. Jadi jangan mempertanyakan terus ngomong, nanti kalau digerebek sama polisi gara-gara kalian bergerombol dengan teman-temannya, terus kalian bilang ini pelanggaran HAM. Wah salah, kamu juga melanggar HAM soalnya ya. Jadi jangan sampai kita dualis ya. Kita mau sama-sama melihat dan memahami. Lalu yang kedua, cakupan HAM dan demokrasi adalah hak-hak politik. Mencakup hak untuk berserikat, membentuk partai politik, ikut serta memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, menduduki jabatan pemerintahan, dan lain-lain. Cakupan yang ketiga bahwa hak-hak ekonomi dan sosial mencakup hak untuk bebas dari kemiskinan. Ini enak ini. Tiba-tiba ngomong ke pemerintah, saya bebas untuk bebas dari kemiskinan, terus minta uang ke pemerintah, nggak boleh ya. Itu bukan hak itu ya. Itu ngawur kalau gitu ya. Lalu hak untuk diterima dalam masyarakat dan bangsa-bangsa, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Nah ini bisa digabungkan dengan hak untuk bebas dari kemiskinan. Dalam artian kita memiliki hak untuk bekerja, memperjuangkan kehidupan kita. Itu maksudnya ya. Jangan terus akhirnya diambil literal gitu terus ngomong ngawur. Waduh. Hati-hati, kita harus membawa damai. Oke? Nah, tadi udah ngomong panjang lebar kali tinggi. Saya yakin kalian belum dan mungkin sudah paham tapi sedikit lupa tentang sejarah demokrasi dan hak asasi manusia. Kita mau bahas bersama secara singkat saja karena ini bukan pelajaran PPKN. Yang pertama, menurut Diane Ravitch dan Abigail Cranston dalam buku Demokrasi Klasik dan Modern pada tahun 1941, Franklin Delano Roosevelt menyampaikan pidatonya yang terkenal mengenai 4 kebebasan. Tahu ya, Franklin Delano Roosevelt itu siapa? Raja Amerika, Presiden Roosevelt ya. 4 kebebasan yang diharapkan dapat diperlakukan di seluruh dunia. Yang pertama, kebebasan berbicara dan berpendapat dimanapun juga di dunia. Yang kedua, kebebasan kepada setiap orang untuk beribadah kepada Tuhan dengan caranya sendiri dimanapun juga di dunia. Yang ketiga, kebebasan dari kekurangan. Artinya, setiap negara berhak untuk hidup damai dan memberikan kedamaian bagi masyarakatnya serta kesehatan yang baik. Yang keempat, kebebasan dari rasa takut. Artinya, setiap negara dan masyarakatnya memiliki hak untuk bebas dari serangan dan intimidasi maupun invasi negara lain ataupun negara tetangganya. Pada saat pidato tersebut disampaikan, masyarakat dunia berada dalam bayang-bayang kehancuran Perang Dunia Kedua. Ada beberapa peristiwa menyedihkan yang terjadi, yaitu saat Perang Dunia yang Kedua sangat banyak umat manusia yang terbunuh serta menghancurkan berbagai tempat di dunia. Pembantaian etnik Yahudi oleh Jerman Nazi di bawah pemerintahannya siapa? Tokoh yang paling terkenal yaitu Adolf Hitler. Perang Dunia Kedua telah meninggalkan bekas-bekas yang pahit bagi sejarah umat manusia, yaitu penghancuran terhadap tatanan masyarakat serta pelanggaran besar-besaran terhadap HAM. Belajar dari kepahitan itu, tahun 1948 bangsa-bangsa di dunia sepakat untuk memberlakukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang biasa kita kenal sebagai Universal Declaration of Human Rights. Kesepakatan itu ditandatangani oleh semua negara anggota PBB di New York pada tahun 1948.
Nampaknya pidato Presiden Roosevelt mempengaruhi dan menginspirasi lahirnya Deklarasi Hak Asasi Manusia yang dicanangkan oleh PBB. Nah, kita mau sama-sama berbagi pengalaman, kita mau sharing sama-sama ya. Mari kita bersama-sama ambil kertas kosong, jangan kertas koran ya. Kertas kosong, boleh buku catatan, buku tulis biasa boleh. Kemudian tuliskan komentarmu dalam 1-2 alinea, bukan baris ya, alinea. Banyak Bu, semangat ya. Tentang peristiwa pelanggaran demokrasi dan HAM yang pernah kamu lihat dan dengar atau baca. Boleh lewat Instagram, boleh lewat broadcast WhatsApp, media cetak, media elektronik, web, asal bukan web yang aneh-aneh ya. Kemudian saling bertukar penilaian, yaitu teman kamu memberikan penilaian terhadap hasil kerja kamu, sebaliknya kamu juga memberikan penilaian terhadap hasil tulisan temanmu. Berarti ini yang nilai temannya ya, bukan gurunya. Supaya kalian berbagi pengalaman dengan teman-temanmu. Bu, boleh nggak dari pengalaman pribadi? Boleh, mungkin di jalan kalian melihat ada pelanggaran HAM dan lain sebagainya, boleh. Lalu, ada satu hal yang penting. Kan ini pelajaran pendidikan agama Kristen ya, bukan pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kalau pelajaran PPKN disuruh menyantumkan UUD 45-nya. Kalau kita punya UUD sendiri, yaitu Alkitab. Nah, pintar tuh di rumah. Nggak sia-sia nih ya 3 bulan di rumah ya. Nah, jadi kalian masukkan juga ayat-ayat Alkitabnya untuk mendukung jawaban kalian. Gitu ya, jangan lupa ya. Terus kalau memberi penilaian juga jangan ngawur. Nanti temannya udah bikin 2 alinea, tapi isinya cuma nama pacarnya doang. Terus kalian dapat kasih nilai 100. Jangan. Dibaca baik-baik, kita berusaha untuk jujur dan bertanggung jawab. Oke? Nah, untuk selanjutnya, capek ya? Berdiri dulu ya semuanya, kita berdiri, kita mau peregangan dulu, tangan ke atas, ke samping, goyang-goyangkan badan. Aduh, capek. Boleh agak maju depan, agak mundur belakang, dipegangi perutnya, takutnya jatuh nanti kalau perutnya yang dulu ya. Kayak saya maksudnya. Nah, sudah lemesin badannya, kepalanya digoyang-goyang biar gak capek. Oke, kita lanjutkan. Duduk lagi. Kita akan belajar tentang praktek demokrasi dan HAM di Indonesia. Ini seru nih, seru. Karena banyak pelanggarannya maksudnya daripada prakteknya. Nah, bangsa Indonesia adalah bangsa yang cukup banyak mengalami kepahitan karena kehilangan hak-hak dasar sebagai manusia. Ingat, kita dijajah selama 3,5 abad. Bayangkan, hak asasi kita sebagai manusia dijajah selama 3,5 abad. Dilupakan. Bahkan mungkin kita sudah lupa kalau kita punya hak asasi. Kita cuma harus melakukan apa yang disuruh. Wah, apes bener ya. Termotivasi oleh kesadaran HAM, maka para pejuang gitu ya pada zaman dahulu, mereka mulai mendirikan organisasi Budi Utomo sebagai organisasi pertama yang bersifat nasional. Mereka memperjuangkan adanya kesadaran untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagai hak yang harus dijalankan oleh setiap manusia. Tentu saja gerakan ini ditentang oleh pemerintahan Belanda yang menjajah Indonesia. Siapa mau penjajah yang kehilangan tempat jajahannya ya kan? Nah, selanjutnya perjuangan kemerdekaan Indonesia dimotivasi oleh adanya kesadaran akan hak-hak asasi manusia. Perjuangan hak asasi manusia di dunia, khususnya di Eropa dan Amerika, turut mempengaruhi para pejuang Indonesia untuk memperjuangkan haknya sebagai manusia, yaitu kebebasan dan kemerdekaan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang mempersiapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Dasar Negara pun menyusun Undang-Undang Dasar dan Dasar Negara berdasarkan pemahaman tentang demokrasi dan HAM. Perjuangan kemerdekaan adalah perjuangan demokrasi dan HAM. Oleh karena itu, sesudah kemerdekaan, para pendiri bangsa memasukkan demokrasi dan HAM dalam Pancasila dan UUD 1945. Kalau misalnya kita mau lihat sila-sila dalam Pancasila yang dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan sila kelima, yaitu
Pintar, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya, ya, kelima sila itu semuanya menyiratkan keberpihakan kepada hak asasi manusia. Nah, demikian pula Undang-Undang Dasar 1945. Baik pembukaan maupun pasal demi pasal dalam UUD 45 memberikan jaminan bagi terpenuhinya hak-hak mendasar bagi rakyat Indonesia, terutama menyangkut demokrasi dan HAM. Walaupun HAM tertuang dalam Pancasila dan UUD 45, tidak dengan sendirinya lalu rakyat dapat menikmati pemenuhan haknya. Hal itu terjadi karena situasi bangsa dan negara yang masih ada dalam perjuangan untuk mempertahankan NKRI, maupun karena penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah yang berlindung di balik kedok demokrasi. Kepengen tahu itu pemerintahannya siapa? Nanti dibahas di sejarah, bukan di sini ya. Di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia memasuki era yang disebut sebagai Orde Baru. Kalau Presiden Soekarno, Orde Lama, yaitu orde yang dipandang berbeda dengan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Nah, pinter kan? Saya bener kan? Iya, saya punya materi. Lalu pemerintahan Orde Baru menerapkan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. Hampir seluruh bidang kehidupan berada di bawah kontrol negara. Kontrol terhadap pers sangat ketat. Media pemberitaan yang dipandang merugikan pemerintahan, izin terbitnya dicabut. Rakyat nggak bebas menyampaikan aspirasinya. Berbagai penderitaan yang dialami oleh berbagai komponen rakyat selama 30 tahun akhirnya melahirkan kesatuan gerakan untuk menghancurkan rezim Orde Baru. Gerakan tersebut dipelopori oleh lembaga swadaya masyarakat dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Mereka menduduki gedung DPR atau MPR dan menuntut. Yang pertama, tuntutannya adalah Presiden Soeharto harus mundur. Yang kedua, demokrasi dan HAM dilaksanakan dan diterapkan secara total. Menjawab tuntutan tersebut, pada tanggal 28 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Dengan demikian, era baru yang disebut masa transisi menuju reformasi, beberapa mahasiswa Universitas Trisakti gugur sebagai pahlawan reformasi. Banyak orang menyebut masa setelah Orde Baru sebagai era reformasi karena adanya gerakan reformasi yang berhasil meruntuhkan pemerintahan Orde Baru. Dalam kenyataannya, hingga kini bangsa dan negara Indonesia masih berjuang untuk mewujudkan HAM. Masih banyak hal yang harus diperbaiki dan diubah supaya rakyat memperoleh apa yang merupakan hak-haknya. Kita sudah memahami apa cakupan demokrasi, apa arti demokrasi, bagaimana jalannya demokrasi baik di luar negeri maupun di Indonesia. Kita semua tahu. Sekarang saya mau ajak kalian semua untuk berdiskusi. Lah, apa dari tadi nggak diskusi, Bu? Dari tadi pasti kalian lihat saya ngoceh terus kan? Nah, sekarang kita mau diskusi sama-sama. Yang pertama, buat kelompok yang tadi aja, kelompok yang sama ya. Kalian silakan masuk kembali ke kelompok yang sama, lalu bahas materi tentang pengertian demokrasi dan HAM. Pengertian demokrasi dan HAM. Lalu sejarah demokrasi dan HAM di Indonesia. Di Indonesia ya, bukan di luar negeri, bukan yang Clayton-Ness tadi ya. Tapi demokrasi ada di Indonesia. Ditambah lagi, siapa bapak demokrasi Indonesia? Kalian harus tahu, karena bapak demokrasi Indonesia ini nggak main-main, orang pintar luar biasa. Bahkan dikenal sebagai bapak teknologi Indonesia. Wah, pasti tahu kan namanya? Yang itu, yang kemarin dibikinkan film romantis-romantis. Aduh, lucu deh, keren pokoknya. Ya. Kemudian bandingkan dengan Dasapita. Tahu Dasapita? 10 perintah Allah yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ya, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Terutama mengenai jangan mencuri, jangan berzina, jangan menginginkan harta milik sesamamu, jangan membunuh. Ya. Coba kalian bandingkan
dengan apa yang kalian temukan tentang pengertian demokrasi dan HAM, sejarah demokrasi dan HAM di Indonesia, lalu bandingkan dengan dasar titah, terutama yang keempat titah ini ya. Setelah itu silakan kalian melaporkan melalui sebuah video boleh, melalui sebuah gambar atau ilustrasi apapun hasil dari diskusi kalian tersebut kepada guru kalian. Ya, dikirimkan biar tambah asik gitu ya. Jadi gurunya itu nggak bosen lihat tulisan kalian doang gitu, selama ini kan lihat tulisan doang ya. Nah, jadi presentasinya bisa dengan cara apapun, yang pasti presentasi kalian harus berisi tentang perbandingan antara HAM dan demokrasi, sejarahnya dengan 10 perintah Allah tersebut. Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, selanjutnya apakah kalian pernah melakukan tindakan yang dapat dikaitkan dengan melanggar HAM, melanggar hak atau kebebasan orang lain? Ini pertanyaan tambahan, bukan untuk kelompok, tapi untuk kalian renungkan. Mengapa kamu melakukannya? Kalau pernah, kalau belum pernah, jangan dicoba, ya. Ataukah kamu sendiri pernah menjadi korban di mana hak atau kebebasanmu dilanggar? Ceritakan, sharingkan dengan guru kalian, bisa melalui WhatsApp atau melalui tugas yang kalian ketik begitu, kalian kirimkan langsung ke guru kalian. Lalu bagaimana cara kalian mengatasinya? Kalian harus men-sharingkan itu juga. Begitu ya. Nah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai tentang hak asasi manusia dan demokrasi. Pembelajaran yang begitu berat, tetapi kalian sudah luar biasa sekali mengikutinya dengan hebat. Saya akan mencoba membantu kalian untuk merangkumkan apa saja yang kita bicarakan pada hari ini. Hak asasi manusia adalah hak yang harus dipenuhi oleh setiap orang sebagai makhluk mulia ciptaan Allah. Sebagai remaja Kristen, kita semua terpanggil untuk memiliki kesadaran demokrasi dan HAM, serta mewujudkannya dalam kehidupan. Perwujudan demokrasi dan HAM bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan negara, masyarakat maupun ajaran iman saja, tetapi bahkan menjadi bagian dari sikap hidup kita semua. Bisa? Pasti kita semua bisa ya. Oleh karena itu, supaya kita bisa bersama-sama semakin menguatkan diri kita untuk melakukan HAM dan demokrasi untuk dalam kehidupan kita, kepada orang-orang di sekitar kita mau sama-sama berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita bersama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang dengan segala kerendahan hati mau untuk turun ke dunia dan memberikan nyawa demi kebebasan kami semua. Ajarlah kami, tuntun kami, dan kuatkanlah kami sebagai remaja-remaja Kristen yang tangguh, supaya kami mampu untuk mewartakan kebebasan yang telah Engkau berikan melalui darah-Mu di kayu salib kepada orang-orang yang mungkin bahkan belum mengenal Engkau. Sehingga biarlah mereka menyadari bahwa pembebasan telah mereka terima dari dosa, dan mereka dapat bebas untuk melakukan kebaikan bagi orang-orang di sekitar mereka dalam kehidupan mereka. Ajar kami Bapa untuk menjadi duta-duta damai-Mu, sehingga kami dapat mewartakan kedamaian bagi orang-orang di sekitar kami yang mungkin merasa tersakiti karena hak-hak dan kebebasannya diambil, yang mungkin merasa tersakiti karena hak-hak dan kebebasannya disakiti, direnggut. Ajar kami Bapa untuk membawa damai dan senyuman di dalam kehidupan mereka, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dan ajar kami, biarlah apapun yang kami lakukan terkait dengan demokrasi dan hak asasi manusia ini, itu semua kami lakukan dengan sadar demi kemuliaan nama-Mu. Bukan karena keterpaksaan, ataupun bukan karena ingin menyombongkan diri kami supaya dilihat orang. Ajar kami Bapa, untuk kami seperti anak-Mu Yesus, yang dengan rendah hati bersedia memberikan nyawanya demi pembebasan orang lain. Oleh karena itu ya Bapa,
kuatkan kami di dalam melangkah, berikan kami hikmat di dalam mengambil keputusan, dan berikanlah kami Roh-Mu, sehingga kami dikuasai oleh Roh-Mu di dalam kami, menjalani hari-hari kami sebagai manusia yang tidak sempurna. Seluruh kehidupan kami, diri kami, keberadaan kami, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pemilik kami yang agung. Amin. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Saya berharap, Bu Siska berharap kalian bisa dengan sukacita berada di rumah, tetap menjaga kesehatan. Hati-hati di dalam kita melakukan segala hak kita, karena kita pun masih bergantung kepada hak-hak asasi orang lain. Ya, tetap jadi remaja Kristen yang tangguh dan jadi remaja Kristen yang sehat dan hebat di dalam menanggulangi setiap hal yang menyesakkan kehidupan kita, terutama COVID-19. Jangan mau kalah sama COVID-19, oke? Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.